warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nela Krentarisa dengan NIM 45240912880. Saya mahasiswa psikologi Universitas Bosowa Makassar. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan ilmu pada zaman Islam. Baik, yang pertama, penyampaian ilmu dan filsafat Yunani ke dunia Islam. Nah, pengalihan pengetahuan ilmiah dan filsafat Yunani ke dunia Islam dan penyerapan serta pengintegrasian pengetahuan itu oleh umat Islam merupakan sebuah catatan sejarah yang unik. Nah, dalam perjalanan ilmu dan juga filsafat di dunia Islam, pada dasarnya terdapat upaya rekonsiliasi dalam arti mendekatkan dan mempertemukan dua pandangan yang berbeda. Bahkan seringkali ekstrim antara pandangan filsafat Yunani seperti filsafat Plato dan Aristoteles. Nah, dengan pandangan keagamaan dalam Islam yang seringkali menimbulkan benturan-benturan. Nah, sebagai contoh konkret dapat disebut bahwa Plato dan Aristoteles telah memberikan pengaruh yang besar pada mazhab-mazhab Islam, khususnya mazhab eklektisisme. Nah, Al-Farabi dalam hal ini memiliki sikap yang jelas karena ia percaya pada kesatuan filsafat dan bahwa tokoh-tokoh filsafat harus bersepakat di antara mereka sepanjang yang menjadi tujuan mereka adalah kebenaran. Nah, selanjutnya pada masa ini juga didapati pusat-pusat ilmu pengetahuan seperti Ariok, Efesus, dan Iskandaria, di mana buku-buku Yunani purba masih dibaca dan diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa, terutama Syriani, bahkan setelah pusat-pusat itu ditaklukkan oleh umat Islam. Nah, pengaruh pemikiran Yunani tetap mendalam dan tetap meluas. Nah, pada masa ini juga didapati seorang tokoh Kristen bernama Nestorius yang melakukan dekonstruksi atas pemahaman teologi kalangan Kristen konservatif ortodoks setelah ia terpengaruh oleh alam pikiran Yunani tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa Islam tidak hanya mendukung adanya kebebasan intelektual, tetapi juga membuktikan kecintaan umat Islam terhadap ilmu pengetahuan dan sikap hormat mereka kepada ilmuwan tanpa memandang agama mereka. Nah, selanjutnya yang kedua, perkembangan ilmu pada masa Islam klasik. Pasca terjadinya Fitrah Al-Kubra, muncul berbagai golongan yang memiliki aliran teologis tersendiri yang pada dasarnya perkembangan karena alasan-alasan politis. Nah, pada saat itu muncul aliran Syiah yang membela Ali, aliran Khawarij, dan kelompok Muawiyah. Namun, di luar konflik yang muncul pada saat itu, sejarah mencatat dua orang tokoh besar yang tidak ikut terlibat dalam perdebatan teologis yang cenderung mengkafir satu sama lain, tetapi justru mencurahkan perhatiannya pada bidang ilmu agama. Nah, tahap penting berikutnya dalam proses perkembangan dan tradisi keilmuan Islam ialah masuknya unsur-unsur dari luar ke dalam Islam, khususnya unsur-unsur budaya Perso-Semitik atau Zoroastrianisme, khususnya Mazdaisme, serta Yahudi dan Kristen, dan budaya Helenisme. Nah, yang disebut belakangan mempunyai pengaruh besar terhadap pemikiran Islam ibarat pisau bermata dua. Satu sisi ia mendukung Jabariyah, antara lain oleh Jam Ibnu Safwan. Sedang di sisi lain, ia mendukung Qadariyah, antara lain Wasil Ibnu Atta, tokoh dan pendiri Mu'tazilah. Nah, berdasarkan uraian di atas dapat ditarik sebuah hipotesis sementara bahwa pada awal Islam, pengaruh Helenisme dan juga filsafat Yunani terhadap tradisi keilmuan Islam sudah sedemikian kental sehingga pada saat selanjutnya pengaruh itu pun terus mewarnai perkembangan ilmu pada masa-masa berikutnya. Selanjutnya, yang ketiga ada perkembangan ilmu pada masa kejayaan Islam. Nah, pada masa kejayaan kekuasaan Islam, khususnya pada masa pemerintahan dinasti Umayyah dan dinasti Abbasiyah, ilmu berkembang sangat maju dan pesat. Kemajuan ini membawa Islam pada masa keemasannya
di mana pada saat yang sama wilayah-wilayah yang jauh di luar kekuasaan Islam masih berada pada masa kegelapan peradabannya atau Dark Age. Pada masa Harun al-Rashid 786 hingga 809, proses penerjemah itu juga masih terus berlangsung. Harun memerintahkan Yuhanna atau Yahya Ibnu Masawah 857, seorang dokter istana, untuk menerjemahkan buku-buku kuno mengenai kedokteran. Di masa itu juga diterjemahkan karya-karya dalam bidang astronomi seperti Siddhanta, sebuah risalah India yang diterjemahkan oleh Muhammad Ibnu Ibrahim Al-Fazari 806. Pada masa selanjutnya, oleh Al-Khawarizmi, Siddhanta ini dibuat versi baru terjemahnya dan diberikan komentar-komentar. Nah, perkembangan ilmu selanjutnya berada pada masa pemerintahan Al-Ma'mun 813 hingga 833. Ia adalah seorang pengikut Mu'tazilah dan seorang rasionalis yang berusaha memaksa pandangannya kepada rakyat melalui mekanisme negara. Nah, walaupun begitu, ia telah berjasa besar dalam pengembangan ilmu di dunia Islam dengan membangun Bait al-Hikmah yang terdiri dari sebuah perpustakaan, sebuah observatorium, dan sebuah departemen penerjemahan. Nah, selanjutnya ada Muhammad Ibnu Zakaria Al-Razi, dokter terbesar dalam Islam, bahkan di seluruh masa abad pertengahan. Ia terkenal karena orisinalitasnya dan pandangannya yang jernih, juga kemampuannya menemukan jenis-jenis penyakit yang belum dikenal sebelumnya. Nah, kitabnya yang berjudul Al-Hawi adalah kitab yang paling terkemuka di antara karya-karya kedokteran Arab yang diambil manfaatnya oleh orang-orang Latin. Nah, selain adanya perkembangan ilmu yang dapat dikategorikan ke dalam bidang eksakta, matematika, fisika, kimia, geometri, dan lain sebagainya, sejarah juga mencatat kemajuan ilmu-ilmu keislaman baik dalam bidang tafsir, hadis, fikih, usul fikih, dan disiplin ilmu keislaman yang lainnya. Perkembangan ilmu tafsir dan ulum Al-Quran belum menemukan bentuknya yang konkret sampai dengan abad ketiga, khususnya dalam bidang ulum Al-Quran. Pembahasannya memperlihatkan dua bentuk. Nah, yang pertama, pembahasan yang bersifat juz'i, dan kedua bersifat syamil. Nah, yang keempat yaitu masa keruntuhan tradisi keilmuan dalam Islam. Pada abad ke-18 dalam sejarah Islam adalah abad yang paling menyedihkan bagi umat Islam dan memperoleh catatan buruk bagi peradaban Islam secara universal. Seperti yang diungkapkan oleh Lothrop Stoddard bahwa menjelang abad ke-18 dunia Islam telah merosot ke tingkat yang terendah. Nah, Islam tampaknya sudah mati dan yang tertinggal hanyalah cangkangnya yang kering kerontang berupa ritual tanpa jiwa dan tahayul yang merendahkan martabat umatnya. Ia menyatakan seandainya Muhammad bisa kembali hidup, dia pasti akan mengutuk para pengikutnya sebagai kaum murtad dan musyrik. Dalam bukunya The Construction of Religion Talk in Islam, Iqbal menyatakan bahwa salah satu penyebab utama kematian semangat ilmiah di kalangan umat Islam adalah diterimanya paham Yunani mengenai realitas yang pada pokoknya bersifat statis, sementara jiwa Islam adalah dinamis dan berkembang. Nah, sebab lain yang menyebabkan kehancurannya yaitu tradisi keilmuan Islam adalah persepsi yang keliru dalam memahami pemikiran Al-Ghazali. Orang umumnya mengecam Al-Ghazali karena ia menolak filsafat seperti yang ia tulis dalam Tahafut Al-Falasifahnya. Padahal ia sebenarnya menawarkan sebuah metode yang ilmiah dan rasional, dan juga menekankan pentingnya pengamatan dan analisis serta sifat skeptis. Baik, itulah tadi penjelasan saya mengenai
sejarah perkembangan ilmu pada zaman Islam. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa di video selanjutnya.